Anda kembali menyaksikan laporan 8 pagi Garuda TV. Ya, pemirsa panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi telah menutup pendaftaran pada 15 Juli 2024. Sebanyak 525 orang telah menyerahkan berkas pendaftaran, di antaranya 318 pendaftar calon pimpinan dan 207 pendaftar calon Dewan Pengawas KPK. Pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas KPK telah resmi ditutup pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Selama periode pendaftaran yang berlangsung dari 26 Juni hingga 15 Juli 2024, tercatat ada 525 pendaftar. Dari jumlah tersebut, 318 orang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Sementara itu, 207 orang mendaftar sebagai calon Dewan Pengawas KPK, terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan. Mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat Indonesia dalam seleksi ini. Selanjutnya kami akan melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang telah diunggah dan akan mengumumkan hasilnya pada tanggal 24 Juli 2024 melalui aplikasi Apple serta laman kpk.go.id dan setnek.go.id. Terhitung sejak tanggal 24 Juli sampai dengan 24 Agustus 2024, kami mengharapkan masukan dan tanggapan dari masyarakat atas calon-calon yang telah lolos seleksi administrasi ini. Masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui aplikasi Apple dan email kepada Pansel KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua Panitia Seleksi KPK meminta publik untuk menanggapi hasil seleksi administrasi nanti. Masukan publik sangat diharapkan agar proses seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK dapat berjalan independen, sehingga menghasilkan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang berintegritas. Demikian laporan Pani Agnia Ersyad Ade Prakoso, Garuda TV. Panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK telah menutup pendaftaran pada 15 Juli kemarin. Dan sebanyak 525 orang telah menyerahkan berkas pendaftaran. Diharapkan calon pimpinan KPK mendatang memiliki integritas yang tinggi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga anti rusuh ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan pakar hukum tata negara Indonesia, Margarito Kamis. Halo, selamat pagi Pak Margarito. Ya, selamat pagi juga. Pak Margarito, ini kan pendaftaran ini kemarin baru saja ditutup dan ini sedang dilakukan seleksi administrasi yang minggu depan ini akan diumumkan. Berbicara mengenai integritas yang sangat penting bagi seorang pimpinan KPK, bagaimana Anda melihat dan menilai pentingnya integritas dan kejujuran dalam memilih calon pimpinan KPK? Apa saja indikator yang bisa digunakan, Pak Margarito? Itu poin kuncinya. Di tempat apapun itu, integritas dan kejujuran menjadi poin kunci. Ya. Soal-soal lain itu, dan masalahnya sekarang bagaimana kita mendefinisikan integritas dan kejujuran itu. Saya berpendapat itu merupakan kombinasi dari kemampuan intelektual orang dan kehebatan hatinya. Hati dari orang-orang yang akan masuk ke dalam itu. Itu yang akan membentuk kejujuran dan integritas itu tadi. Jadi pada titik itu saya rasa panitia mesti menemukan formula yang tepat untuk mendapatkan dua hal yang Anda katakan itu, yang dalam tataran apapun itu merupakan dua hal kunci yang diperlukan bagi setiap, bukan hanya penegak hukum tapi juga setiap aparatur negara. Nah, soalnya sekarang adalah bagaimana panitia merancang formula untuk menemukan itu. Bahwa itu penting, iya. Itu tidak perlu diperdebatkan, iya. Tapi bagaimana menemukan mereka? Nah, ini sangat tergantung pada formula dari yang diciptakan oleh panitia seleksi itu. Begitu, Mbak.
Ya, baik Pak Margarito, ini terkait dengan integritas berarti merupakan suatu kewajiban dan ini semua harus dicari secara spesifik orangnya seperti apa ya Pak ya. Nah kemudian untuk rekam jejak atau track record ini Pak, sebagai seorang profesional dalam proses seleksi calon pimpinan KPK ini bagaimana? Apakah ada kriteria spesifik atau krusial yang harus dipenuhi dalam hal ini Pak? Itu tadi untuk mendapatkan yang saya maksudkan dengan formula itu tadi adalah mengecek antara lain record mereka, track record mereka gitu ya. Buka semua perjalanan mereka, lalu temukan bekas-bekas atau jejak-jejak perjalanan mereka dalam bidang apapun yang pernah mereka jalani. Lalu apakah jejak itu memberikan keyakinan bahwa orang ini dapat dikualifisir sebagai orang-orang yang punya integritas dan kejujuran atau tidak. Jadi memang penting sekarang kita panitia seleksi itu merancang cara untuk tracking hal itu. Tapi di atas itu semua menurut saya begini, saya rasakan kita ini sudah seleksi menyeleksi ini bukan sekali dua kali ini, gitu ya. Udah cukup banyak ini, udah berkali-kali ini beberapa periode pimpinan ini, gitu ya. Dan kita tahu dari waktu ke waktu sering kali kita temukan hal-hal yang kadang-kadang kita miris juga gitu ya. Karena itu saya rasa perlu dipikirkan juga cara lain yang lebih tepat atau yang kredibel untuk mendapatkan orang-orang yang kita perlukan untuk mendapatkan komisioner-komisioner KPK ini. Pada mulanya kan ini ditunjuk gitu ya, dan pada waktu ditunjuk pun beberapa di antara mereka itu kan bagus-bagus juga. Saya rasa di masa depan bisalah juga Presiden langsung saja itu menemukan orang tanpa perlu melalui seleksi misalnya, lalu nanti dibawa ke DPR untuk dipilih. Tidak usah pakai buka pendaftaran yang besar-besar seperti begini gitu ya. Kan poinnya adalah bagaimana kita menemukan orang yang kita anggap kredibel, kan itu poinnya. Ya. Pak Selebihnya Margarito. kan soal cara doang tuh. Iya. Pak Margarito, lalu kemudian sebetulnya bagaimana sih cara memastikan ini bahwa calon pimpinan KPK nantinya ini memiliki independensi yang tinggi dari berbagai kepentingan politik dan ekonomi? Karena kalau kita lihat dari pimpinan KPK sebelumnya, Firly Bahuri ternyata sangat mengecewakan. Selain itu juga kasus Harun Masiku yang sampai saat ini masih menjadi momok utama di KPK yang belum juga usai begitu. Itu dua hal yang menurut saya begini Mbak, kita juga jangan berpikir bahwa kita akan dapat malaikat. Orang yang berintegrasi dalam situasi nyata kita itu relatif. Nah, satu, yang kedua kita jangan berpikir bahwa kita akan mendapatkan malaikat. Tidak banyak orang-orang yang berkualifikasi ya mirip-mirip Resi begitu ya, atau yang mendekati Resi itu tidak banyak. Satu, yang kedua selalu di setiap tempat pada setiap organisasi selalu ada yang lag. Ya. Yang ketiga, kalau Anda memasuki lorong-lorong sejarah tata negara dan penyelenggaraan institusi-institusi yang kita label dengan institusi-institusi yang independen, Anda menemukan kenyataan bahwa di sana-sini memang orang-orang yang dipasang atau yang didapati itu di sana-sini juga memiliki afiliasi politik kok. Iya. Jujur ya, kalau Anda mau masuk ke situ, betul-betul masuk ke situ, ke lorong-lorong sejarah lembaga-lembaga penyelenggaraan lembaga-lembaga independen, Anda menemukan kenyataan bahwa tidak sedikit dari mereka, orang-orang yang kita anggap independen itu memiliki afiliasi politik dengan kekuatan-kekuatan politik baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Itu bisa dicek. Itu sebabnya beberapa ahli dalam bidang tata negara itu mengkualifikasi atau menyebut independen itu sebagai satu mahkota yang nothing, begitu. Dan Mahkamah Agung Amerika Serikat misalnya, saya ambil keluar sedikit ya, Mahkamah Agung Amerika Serikat misalnya sudah dari dulu itu dinyatakan independen, tapi sejak pengisiannya tahun 1790, apalagi 1801 itu sudah jelas-jelas afiliasi politik kok.
John Marshall, misalnya saya ambil karena ini soal independensi ya, saya tidak bicara soal jenis lembaga, tapi soal independensi yang tadi Anda ya, mengatakan itu bahwa itu merupakan yang kita perlukan gitu ya. Ya. Independensi itu sudah ditulis juga dalam Konstitusi Amerika Serikat, dan hakim-hakim konstitusi, hakim-hakim Amerika Serikat itu, hakim-hakim agungnya itu harus independen. Tetapi sedari pertama kita ambil misalnya kasus ya Judicial Review 1801 ya, itu merupakan pertarungan antara dua blok politik Demokrat dan blok politik Republik. Dan John Marshall itu orang yang beraliran politik federalis, bloknya John Adams. Di situ dia mengabdi. Jadi lalu coba Anda lihat tahun 1933 waktu krisis depresi ekonomi itu gitu ya. Hakim-hakim pada mulanya memang beroposisi dengan pemerintah Franklin Delano Roosevelt pada waktu itu. Ya tapi dalam perjalanannya mereka tunduk juga kok, karena tekanan kepada beberapa hakim itu, dan beberapa hakim sendiri itu mengambil prakarsa untuk mengubah haluan dari semula beroposisi menjadi mendukung atau berada di bawah haluan dan atau panduan politik Franklin Delano Roosevelt. Jadi sudahlah kita tidak usah juga terlalu terhipnotis dengan independensi itu. Apa yang kita dapati itulah yang paling mungkin kita dapati dalam sistem yang ada sekarang ini. Tidak mungkin Anda mendapatkan orang yang tidak bisa ke sana dan tidak bisa ke sini, tidak punya afiliasi politik begini dan tidak punya afiliasi politik begitu gitu ya. Di dalam kasus KPK ini, misalnya seleksi KPK ini, Anda cobalah kita tanya-tanya sama teman-teman di DPR ya beberapa waktu lalu yang pernah melakukan seleksi beberapa waktu lalu ya. Tidak saja pada periode ini tapi periode-periode sebelumnya. Selentingan-selentingan yang beredar yang sampai ke telinga saya, di dalam seleksi itu sendiri orang saling bicara sana bicara sini dan segala macam, Mbak. Artinya tipis dong Pak harapan masyarakat untuk bisa mendapatkan. Jadi kita akan mendapatkan orang-orang yang independen dalam konteks kerumitan sosial dalam politik atau postur sosial politik di hari-hari ini. Jadi sangat relatif. Ya, Pak pasti sangat relatif. Ya, terkait dengan independensi politik yang merupakan keniscayaan mungkin ada saja yang terafiliasi seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk mencari wakil yang kredibel ini merupakan tantangan juga bagi tim seleksi seperti itu ya Pak. Apakah ada instrumen spesifik ataupun tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anda tidak dapat menemukan cara yang sungguh-sungguh kredibel untuk menemukan orang seperti yang Anda bayangkan itu. Ini dunia saling terkait sedemikian rupa. Sudut-sudut kecil dalam kehidupan sosial politik kita itu saling terjalin satu sama lain dalam kerumitan yang luar biasa, sehingga hampir mustahil Anda mendapatkan orang seperti yang Anda minta itu tadi. Tidak mungkin itu. Jadi yang kita dapat itulah yang kita dapat, tidak kurang dan tidak lebih. Yang kita dapat itulah yang kita kualifikasi sebagai orang yang Anda bilang tadi, orang yang independen. Tidak kurang dan tidak lebih. Tidak akan lebih dari yang diperoleh itu. Tapi Pak, terkait dengan hal itu memang pasti ada orang yang terbaik dan paling layak, dan itu didasarkan atas instrumen yang sudah disusun seperti itu ya Pak ya. Sejauh ini dari kesalahan yang terjadi, apa yang menurut Anda dari instrumen tersebut yang perlu diperbaiki seperti itu oleh tim seleksi? Apa yang salah di dalam proses seleksi sejauh ini yang terjadi Pak? Saya tidak mau terlalu banyak bicara jauh ke dalam itu gitu ya, karena Anda boleh susun instrumen macam-macam. Toh instrumen itu tidak punya hati, tidak punya otak, tidak punya ini segala macam. Yang menggerakkan instrumen itu Anda dan saya, Habib dan temannya Habib atau Margarita yang menggerakkan. Jadi kita ini juga punya pertimbangan-pertimbangan. Jadi sehebat apapun instrumen yang Anda ciptakan, itu juga tidak akan bekerja di ruang hampa. Anda yang mengerjakan, saya mengerjakan, dan Anda dan saya memiliki relasi dan pertemanan yang luar biasa. Dan ada banyak hal yang akan berlangsung di belakang meja yang tidak akan diketahui orang. Jadi sudahlah Mas, kita akan mendapatkan orang yang mungkin didapati dengan sistem yang ada sekarang ini. Yang sistem ini memperlihatkan bahwa relasi sosial politik itu berlangsung sedemikian rumit, dan itu semua akan bekerja dalam rekrutmen ini. Oke.
Baik, baik Pak Margarito. Artinya memang sangat tipis sekali nih harapan kita untuk Ya sudahlah, kita dapat bagaimana yang mana itulah kita memperbaiki. anggap terbaik. Iya, lembaga anti rasuah ini padahal seharusnya KPK ini bisa menjadi harapan terakhir ini bagi masyarakat untuk bisa memperbaiki sistem pemerintahan yang anti korupsi. Nggak bisa Mbak, nggak bisa. Anda tidak boleh menyerahkan bangsa ini kepada KPK. Anda tidak boleh menyerahkan kebijakan politik pemberantasan korupsi ini kepada KPK. Itu omong kosong besar, Mbak. Oke. Anda harus menyerahkan ini kepada Presiden. Presidenlah yang menentukan bagaimana arah dan apa yang mesti dilakukan untuk bertempur dalam melawan korupsi ini. Tidak ada sejarahnya lembaga-lembaga seperti ini tampil dan atau sebagai penentu naik tidaknya korupsi dan segala macam. Itu omong kosong, nothing itu propaganda yang maaf Mbak dengan segala hormat sama Anda, itu propaganda khas kapitalisme yang liberal dari luar sana dalam melihat persoalan gitu. Dari sejarah membuktikan bahwa ini sepenuhnya tergantung pada Presiden. Maukah Presiden bertempur dan membuat ini menjadi zero atau kurang turun atau tidak? Kalau itu dia mau, jadi Mbak, dengan atau tanpa KPK. Artinya kuncinya ini ada di tangan Presiden begitu Pak? Yes. Baik. Terima kasih Pak Margarito Kamis atas waktunya pada pagi hari ini. Baik. Semoga nanti KPK bisa kembali mudah-mudahan mengembalikan kepercayaan. Ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Margarito. Salam sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.